Kalau misalnya ya, puasa misalnya, ada beberapa ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang berlaku di sana. Zakat juga. Itu masing-masing ibadah syaratnya ya hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah itu sendiri. Sedangkan tauhid itu masuk ke dalam seluruh ibadah. Rusak tauhid kita wal'iyadzubillah, maka rusak juga seluruh akidah, seluruh ibadah kita. Oleh karenanya para ulama mengatakan syarat sahnya atau syarat diterimanya ibadah ya seseorang atau seorang hamba ya, mungkin yang sering kita dengar ada berapa? Dua ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah atau ittiba, mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian ulama menambahkan yang ketiga yaitu salamatul mu'taqad. Ya. Akidah yang lurus. Ya. Akidah yang lurus. Nah, kayak ini menjadi penting sekali untuk kita. Dan memang karena akidah ini nggak bisa kita karang, harus kita pelajari. Akidah ini nggak bisa kita hanya bermodal katanya. Oleh karenanya sebuah nikmat yang sangat luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala ajari kita manusia apa yang seharusnya diyakini, apa yang seharusnya diakidahi, karena itu adalah fakta kejadian yang memang sedang terjadi, nyatanya seperti itu. Itulah akidah. Namun ya bedanya adalah kita tidak bisa mengindrainya. Jadi akidah itu adalah fakta yang di luar dari indera manusia. Nggak bisa kita mengarangnya atau katanya, maka harus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya, bacakan ayat-ayatnya kepada kita sehingga kita mengerti apa yang seharusnya diyakini, mana yang tidak boleh diyakini. Itu juga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita dengan sabarnya membimbing umat Islam ya di atas akidah yang lurus. Dan subhanallah ya, pembahasan tentang akidah kemarin kita sudah bahas tentang pengertian rububiyah, bahwasanya rububiyah adalah ya, sifat di mana zat itu yang menciptakan, ya, zat itu yang menguasai, zat itu yang memelihara. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya banyak ya, pemeliharaannya, menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, ya, memberi anak, baik itu ada yang Allah beri semuanya laki-laki, ada yang Allah beri semuanya perempuan. Ada Pak ya, Masya Allah. Ya, anaknya anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Ya, ada yang di sini semua saudaranya laki-laki Pak. Ada ya, Masya Allah. Orang tuanya masih penasaran, laki-laki lagi dapatnya. Yang perempuan semua juga ada. Nah, au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan, ada dapat laki-laki, dapat perempuan. Ada semua ini. Namun juga ada Allah Subhanahu wa taala ya, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah enggak beri keturunan. Allah enggak beri keturunan. Nah, maka ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melakukannya hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemampuan-kemampuan seperti ini ya, menciptakan yang tadinya benar-benar menciptakan dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat atau menggunakan kata khalaqa. Ya, pelakunya disebut Al-Khaliq, sang pencipta. Namun alhamdulillah agama kita turun dengan bahasa Arab, Pak. Karena makna khalaqa ini lebih dalam daripada makna mencipta.
Makna khalaqa itu lebih dalam daripada makna mencipta. Kalau misalnya mungkin ada anak kita kerja di perusahaan mobil misalnya, bagian assembling misalnya, bagian merangkai mobil-mobil tertentu, digabung-gabung itu, keluarlah mobil, Camry misalnya. Ketika keluar sudah bisa jalan, apakah dia yang bekerja di bagian itu mengatakan, oh ini saya yang buat, saya yang menciptakan mobil ini, bisa Pak? Atau pabrik, apakah pabrik menciptakan mobil? Subhanallah, pabrik hanya merakit, membentuk. Sebelum merakit dan membentuk itu ada proses sebelumnya. Apa itu? Merancang, mendesain. Nah, itu makna khalaqa, itu adalah makna menggabungkan dua hal ini. Allah yang merancang, original itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rancangannya. Allah nggak nyontek. Allah nggak nyontek. Makanya Allah Subhanahu sebutkan bahwa dirinya adalah badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Jadi langit yang kita lihat itu langit pertama yang diciptakan. Yang kita pijak itu adalah bumi yang pertama kali. Subhanallah. Ini mana khalaqa, dan nggak ada khaliq kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sifat-sifat tadi rububiyah yang kita pelajari sebelumnya, kalau kita lihat, kalau mau jujur, sifat-sifat rububiyah ini, keluar biasaan ini, kalau ada istilah kata orang katanya ada orang mencari Tuhan. Ada istilah apa? Orang mencari Tuhan. Masuk ke agama ini, cari, belajar agama ini, belajar. Subhanallah, dulu saya punya santri. Ada dulu anak punya santri itu, Pak. Nanya, Ustaz, apa buktinya Islam itu benar? Subhanallah, santri, Pak. Apa buktinya? Bagaimana bisa kita yakin kalau Islam itu benar? Subhanallah. Banyak sekali buktinya. Tapi bukti utamanya adalah apa? Ajaran intinya yaitu apa? Tauhid. Ajaran intinya yaitu tauhid. Subhanallah. Kalau seandainya orang itu jujur mencari Tuhan, cari agama manapun, bahwa tidak ada yang mengajarkan konsep Tuhan sesempurna Islam. Dari sumber masing-masing agama itu sendiri sekalipun. Dari sumber masing-masing agama, coba kita lihat agama apapun, coba tunjukkan kepada saya misalnya, Tuhan menurut kalian itu seperti apa? Satu agama, dua agama. Subhanallah, tidak ada yang sesempurna Islam. Nah, kita sebutkan saja. Karena ini pembahasan untuk umat. Barangkali nanti ada yang melihat di luar, nggak apa-apa. Misalnya, subhanallah, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, pengertian Rabb. Dia menciptakan, dia yang memelihara, dia yang menguasai. Katakanlah orang Hindu, mereka punya keyakinan Trimurti, Pak, ya. Betul. Trimurti. Mereka punya siapa menciptakan, Pak? Brahma, ya. Kemudian ada yang memelihara, siapa? Wisnu, ya. Kemudian ada yang rusak, siapa? Shiva, atau Shiva. Subhanallah. Ternyata konsep Tuhan dari mereka itu gotong royong. Konsep Tuhannya adalah
gotong royong. Satu nyiptain, ya, tapi dia nggak berkuasa. Dia nyiptain aja tugasnya. Ada kurangnya. Ada? Dia nggak berkuasa. Ya. Karena dia nggak memelihara. Yang memelihara Tuhan lain. Bahkan Tuhan yang lain yang memelihara pun nggak berkuasa. Kenapa? Kekuasaannya diacak-acak sama Tuhan lain. Ya, mungkin kalau secara mereka, ya, tidak mereka mungkin ya, oh ya Tuhan bisa menciptakan dan lain sebagainya, hebat banget. Ya, tapi itu tadi ada Tuhan lain yang mengalahkan. Ya. Dan konsep-konsep seperti ini, ya, atau mungkin kita cari akidah zaman-zaman kuno, dewa-dewa, orang-orang Yunani misalnya. Ya. Mereka dewa-dewa Yunani. Siapa contohnya? Zeus mungkin, Mbak ya. Zeus termasuk ya. Zeus ya. Kemudian apa namanya? Saidon ya. Dan dewa-dewa yang lainnya ternyata dewanya punya bapak. Dewanya punya bapak. Nah, dewa-dewa ini menggulingkan bapaknya, itu akhirnya ada ya, perebutan kekuasaan. Gak absolut kekuasaannya. Jadi dia itu kerajaan bukan punya dia. Bapaknya punya. Dia yang berkuasa. Kan akhirnya seperti itu. Gak sempurna akhirnya. Ya. Bahkan kalau kita agama ya, yang samawi misalnya. Nasrani misalnya. Ya. Tuhan mereka ada 3 kan? Subhanallah. Dari ketiga Tuhan yang mereka miliki, yang punya sifat rububiyah, itu hanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka batallah Tuhan ketiga dan kedua. Sisa satu Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Buddha apalagi? Tuhannya dulu punya agama. Ya. Tuhannya dulu punya agama. Ya, Siddhartha Gautama itu kan dulu agamanya apa? Hindu. Ya, dia orang Hindu, orang bangsawan kan begitu sejarahnya. Ya, hidup dengan kenyamanan, ya, kabur keluar istana. Ya. Lihat duka nestapa. Oh, ternyata kehidupan beda, ya. Di luar istana dengan di dalam istana. Akhirnya dia menjadi petapa, dituhankan. Ya, di Tuhan. Bahkan konsep Tuhan buat mereka itu nggak ada. Ya. Siddhartha hanya dianggap sebagai guru, tapi disembah. Subhanallah. Ya. Konsep Tuhannya kacau semua. Walaupun ada yang ini hebatnya tetap ada kekurangannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Ya. Nah, kalau jujur ya, cari Tuhan yang harusnya Tuhan itu paling superior kan gitu ya. Paling sempurna. Ya, mana? Maka dalam bab kita ya. Subhanallah, kemarin kita membahas tentang rububiyah, kita membahas siapa Robnya, siapa yang dari semua agama nih, coba. Si Tuhan dari agama mana yang pantas mendapatkan predikat Rob, yang mempunyai sifat rububiyah tadi. Benar-benar menguasai alam semesta ini, benar-benar sehebat itu. Dan kita tidak temukan di agama manapun kecuali di agama kita, Islam. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang besar, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita, berapa umur kita sekarang? Sudah ada yang 70, Pak. 60, Pak, ada 50, 40, 30-an, banyak ya. Atau di bawah 20-an. Alhamdulillah. Pernah enggak kita 70 tahun yang lalu, ya Allah, aku minta Islam. 50 tahun yang lalu, ya Tuhan, siapapun namamu, berikan aku agama yang lurus. Kita enggak pernah minta Islam, Mbak. Ya.
Padahal apa jasa kita buat Islam? Gak ada. Subhanallah, itu nikmat luar biasa. Dan Islam, ya karena orang tuanya Islam aja, Ustaz. Jadinya kitanya ikut. Subhanallah. Ya, hidayah ini lebih mahal daripada yang kita kira. Kenapa? Buktinya banyak di luar sana yang kedua orang tuanya Muslim, anaknya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Justru sebaliknya. Betapa banyak di luar sana yang kedua orang tuanya bukan Muslim. Alhamdulillah Allah beri hidayah mereka untuk memeluk Islam. Dan mayoritas sahabat seperti itu. Mayoritas sahabat Nabi SAW seperti itu. Yang lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah sujud kepada berhala, bisa dihitung. Ya. Namun mereka betul-betul serius, ya, menjalankan Islam mereka, sehingga yang mereka menjadi generasi terbaik. Maka mari kita sadari bahwa Islam, ya, akidah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb satu-satunya, ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Nah, beberapa ulama di antara Syekh Muhammad Tamimi menjelaskan apa itu Rabb. Ya, apa itu Rabb? Pengertian Rabb. Ya. Karena nanti, ya, pasti semua kita akan ditanya dengan satu pertanyaan yang harus kita jawab. Sama. Antara ana dengan antum akan ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan pertama, Pak? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Nah, kita harus mengenal Rabb kita. Ya, kata beliau, ya, Rabbu, Rabb itu maknanya alladzi rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Itu yang merawat, memelihara, ya, seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Makna Rabb, ya, dalam bahasa Arab itu diambil dari sebuah kata kerja yang maknanya memelihara sampai pada fase sempurnanya. Maka subhanallah, ya, percaya atau tidak, ya, terima enggak terima, Pak, kita diciptakan dari air hina, Pak, yang ukurannya, ya, satuannya, ya, benih kita nggak kelihatan oleh mata. Sekarang udah berjuta lipat ukurannya. Sekarang kita ini. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari satu sel. Ya, Allah lipatkan akan jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ya. Sampai fase sempurna. Yang benar-benar manusia ini adalah makhluk yang multi kompleks. Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk yang cuma punya satu sel. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan ciptakan makhluk yang lebih sederhana dari itu. Ya. Makhluk-makhluk di ambang kehidupan lebih kecil dari sel, virus misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala terus banyak. Dan manusia subhanallah dengan tulangnya, dengan jantungnya, ya, yang semua itu beda, subhanallah. Antara tulang, material daging, ya, yang keras, yang empuk, sampai yang encer material darahnya, dengan otaknya, itu Allah bikin dari subhanallah. Gimana caranya dengan satu bahan, ya, bisa menciptakan, ya, satu makhluk yang komponennya begitu sempurna. Ini makna Rabb. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, gersang dulu bumi, Pak. Bumi gersang, mati. Goncang sana, goncang sini, kan begitu.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya tancapkan gunung sebagai pasak. Supaya goncangan-goncangan di bumi ini bisa berhenti. Ya, kalau dalam ilmu geologi mungkin Pak ya. Itu kita gempa hitungannya ya per hari, per jam atau berapa Pak? Per menit Pak ya. Subhanallah. Bumi itu gempa terus ini, di dalam itu gempa terus. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di atas planet yang seharian gempa terus, subhanallah. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan ya eksis, nggak lestari. Punah kita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini seperti layaknya wal ardu ba'da dzalika dahha. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini ya jadi hamparan. Sebagian ulama mengatakan dahaha itu diambil dari kata telur unta. Artinya apa? Artinya bahwa layaknya Allah Subhanahu wa taala tempatkan di bumi seperti burung unta meletakkan telurnya di sarangnya. Ya, kasih batu-batu biar terlindung, ya, jauh dari pemangsa. Ya. Kita predator puncak paling tinggi, Pak. Betul itu. Kita makan semuanya. Ya. Subhanallah. Nah, itu makna Rabb. Jadi yang memelihara segala sesuatu, ya, dari mulai yang fase terendahnya paling sederhananya sampai menjadi sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan hujan? Subhanallah, itu prosesnya luar biasa. Allah isyaratkan di Al-Qur'an. Ya. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan. Kalau kami mau, hujan tuh kami jadikan asin. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Pernah enggak kita memperhatikan air yang kita minum? Air yang kita minum ini air yang menggenang atau air tanah kita ambil dari bawah? Ya, air tanah. Minum, ya, umumnya seringnya kita minum itu air yang dari bawah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kita minum itu kalau Allah mau Allah jadikan asin. Ya, ternyata air yang asin itu adanya di mana, Pak? Di laut. Jadi air tanah yang ada di bawah tanah sungai bawah tanah itu, ya, tadinya sumbernya dari, loh kok bisa? Nah, subhanallah, ternyata dijelaskan ya, oleh saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal muzni, Allah turunkan hujan itu dari al-muzn, awan hujan. Semua awan itu bisa menurunkan hujan. Ternyata semua lautan Allah Subhanahu wa taala ya keluarkan uap airnya tanpa membawa garamnya. Subhanallah. Kalau Allah mau, Allah angkat juga tuh garamnya ke atas. Sehingga air yang kita minum airnya asin, subhanallah. Ya, pernah Pak ngerasain renang di laut kemudian ketelan airnya? Masya Allah. Ya, itu lebih asin daripada ya masakan anak remaja kita yang baru belajar masak kebanyakan garam. Lebih asin lagi itu air laut. Subhanallah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala sesuatu itu bertahap sampai sempurna. Ini indahnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan cukup mengucap kun. Jadi, maka jadi. Dan ini konsep seperti ini Allah Subhanahu wa taala ya nyatakan di dalam kitab Al-Qur'an dengan jelas, dengan terang ya, bahwasannya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Dengan tegas agama kita, Rabb Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbul alamin, yang menguasai seluruh alam semesta. Beda dengan agama-agama lain. Ada yang mengatakan, "Oh, kerajaanku bukan di dunia, kerajaanku nanti." Ya, Allah menguasai seluruhnya. Kerajaan Allah meliputi langit dan bumi
dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Sempurna, alhamdulillah. Di antaranya surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian manusia zaman sekarang modern, wa abaikumul maupun manusia zaman dahulu. Jadi subhanallah, dalam Islam ya, mengajarkan kita bahwa konsepnya itu yang namanya sejarah, manusia itu dari awal sudah beragama, Pak. Beda dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah. Katanya apa? Manusia tadinya nggak beragama, kemudian manusia berpikir kayaknya ada deh agama. Kita bikin aja yuk. Kan gitu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Makanya penting memilih sekolah untuk anak-anak kita, sekolah yang mengajarkan akidah yang lurus. Karena dengan cara begini, yaitu membohongi anak-anak kita bahwa dulu manusia nggak beragama, apalagi dikatakan manusia dulu apa Pak? Keturunan apa katanya? Nah, subhanallah. Itu gimana ceritanya? Ya kalau katanya monyet, keturunan kita dari monyet, ya. Monyet keturunannya siapa? Kan gitu. Tahu dari mana gitu. Nah, ya, itu pembahasan panjang kalau kita bahas ya tentang runtuhnya teori ya Darwin. Nah, itu subhanallah, sehingga ketika orang mengira bahwa manusia tadinya nggak beragama, kemudian karena dia berpikir, dia merenung, sepertinya Tuhan itu ada, kemudian dia mencoba untuk membuat agama, ya orang akan mudah ditarik, dikeluarkan menjadi orang ateis akhirnya. Dia mengira bahwa Allah tidak beragama, subhanallah. Padahal Islam mengajarkan manusia itu pada awalnya, yang pertama sejarah peradaban manusia beragama. Bahkan setiap manusia, setiap bayi yang lahir itu bertauhid di atas fitrah, di atas Islam, di atas Islam. Nah, ini penting kita untuk mengetahui dan menyadarinya. Berikutnya terkait dengan kata Rob. Ya, kata Rob. Rob mungkin kita artikan Tuhan ya, artikan Tuhan. Kadang juga di dalam bahasa Arab, Rob ini ya padanan kata dengan bahasa kita Indonesia itu Tuhan. Meskipun sejarahnya ya kalau kita baca ternyata kata Tuhan itu juga ada sejarahnya. Tuhan itu tadinya itu adalah typo, salah penulisan. Tuhan itu salah penulisan. Ya. Tadinya itu nggak ada kata Tuhan, sampai akhirnya orang-orang Belanda datang. Ya. Orang-orang Belanda datang, mereka suka bertulis surat dan lain sebagainya. Kita tahu ya, Bu Kartini kan suka nulis surat ya. Akhirnya orang Belanda ini, ya anak lupa namanya siapa, dia bertulis surat dan harusnya dia mengucap kata Tuhan. Ya. Tuhan itu artinya Tuhan. Ya. Artinya Tuhan. Mungkin istilah kalau bahasa Inggrisnya apa? Lord Pak mungkin ya. Ya Lord gitu. Itu hanya hilang. Sehingga disebut dengan Tuhan. Ada yang menyebutkan seperti itu. Sehingga kata Tuhan dan Tuhan ini sebenarnya ya maknanya kurang lebih saling mewakili. Nah, pertanyaannya berarti boleh nggak kita bilang Tuhan atau Rob untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, tentu tadi karena sudah ada perbedaan penulisan, kemudian sudah ada pemisahan makna antara Tuhan dengan Tuhan tidak masalah. Namun itu dalam bahasa Indonesia.
Ya, seperti kita kalau di entah di rumah sakit atau di manapun itu biasanya ada ya, ya di depan nama kita ditulis ada TN, Pak ya. Apa TN, Pak? Oh, Tuhan. Bukan Tuhan, Pak ya. Bahaya kalau Tuhan, banyak banget Tuhan berarti. Nah, adapun dalam bahasa Arab, boleh nggak kita menyebut Tuhan begitu saja? Ya, ini makna, sekali lagi kita membahas makna Rob. Kalau kata Rob itu ya tidak ada kata setelahnya Robnya apa, Rob apa, ya, maka tidak boleh ditujukan kecuali kita maknai yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Rob. Namun kalau ada embel-embel setelahnya, Robnya apa, Rob siapa, ini masih boleh, Pak. Ya, dalam bahasa Arab kita bilang tuan rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Masya Allah. Ada lancar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Ya, bait, al-bait. Tuan rumah. Ya, tuan tadi Rob, rumah, bait. Robbul bait. Tuan rumah. Ya. Itu boleh kita sebutkan untuk dalam acara-acara. Robbul bait. Ya. Tuan rumah. Kan istilah dari ibu rumah tangga, ya ibu-ibu, itu Rob tinggal ditambahin tak marbutoh sebagai menunjukkan bahwa itu adalah perempuan. Robbatul bait. Ya, maka kita tidak, artinya ketika dalam bahasa Arab kata Rob disandingkan dengan kata lain, jangan diartikan sebagai Tuhan, tapi diartikan sebagai Tuhan. Kalau dalam bahasa kita kan sudah ada pemisahan ya antara Tuhan dengan Tuhan. Jadi artikan seperti itu. Makanya dan ini ada di dalam Al-Quran, contohnya di surat Yusuf. Nah, wadhkurni inda rabbika, ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, kemudian ada dua orang yang di penjara juga. Yang satu mimpi ya, bawa roti, Pak ya. Bawa roti di kepalanya, rotinya dimakan burung gagak. Ya. Kemudian yang satu lagi bermimpi bahwa dia memeras anggur. Ya, kemudian ditawilkan bahwa yang satunya yang bawa roti kemudian dimakan, ya, tafsir mimpi, dan ini tafsir mimpi memang syar'i, ada ilmunya, ya, bisa dipelajari pula. Itu maknanya adalah itu roti bukan roti, tapi yang dimaksud adalah kepala orang ini, yang kepalanya dimakan burung gagak. Ya, artinya dia akan mati, ya, kemudian bangkainya nggak segera dikuburkan. Ya, zaman itu orang dengan mati dengan cara seperti ini adalah orang yang mati disalib. Disalib, ya, biasanya akan dipaku, kemudian ya dilukai dan dibiarkan dia berhari-hari di atas sampai mati. 3 hari biasanya itu baru mati. Itu penyaliban adalah penghinaan terhadap orang yang disalib. Ya, kayak agak aneh ya ketika bangga, ya, Tuhannya disalib. Ya, tentu ada jawaban sendiri dari para pengikutnya. Nah, jadi salib itu lambang kehinaan, lambang kehinaan. Ya, disalib. Sedangkan yang satunya, ya, dia akan menjadi pelayan Robnya. Ya, maka kata Robnya di sini, pelayan Robnya yang dia akan memeras anggur dan menghidangkan anggur untuk Robnya. Kira-kira Rob di sini kita artikan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. 6. Ya, kayak misalnya amma ahadukuma, ya, fayasqi rabbahu khamra. Ya, salah satu di antara kalian ini, maka dia akan memberikan Robnya khamr. Subhanallah. Dia akan menghidangkan Robnya khamr. Apa khamr? Minuman keras. Berarti kira-kira Robnya di sini maksudnya Tuhannya atau tuannya? Nah, tuannya. Tuhan minum khamr? Nah, Tuhan semacam apa ini ya?
dewa mabuk mungkin ya. Nah, dan ini juga disebut dalam hadis juga ya, dalam hadis yang unta yang hilang ya, hatta yajidahu rabbuhu ya, sampai nanti pemiliknya menemukannya. Rob unta ini menemukannya. Maksudnya adalah tuannya. Tuan itu maksudnya pemiliknya. Ini penggunaan kata tuan ya di dalam ucapan kita ya. Kalau kita temukan kata rob ya dalam bahasa Arab ya, kita belajar bahasa Arab ini kok rob tapi sepertinya penempatannya kurang pas ini. Kan rob kan itu Allah. Berarti harus diterjemahkan bahwa rob di sini bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, dan penggunaannya boleh ya. Penggunaannya boleh. Meskipun sebagian ulama ada yang menyarankan untuk menghindari menggunakan istilah kata Rabbi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Ya, maka jangan bilang bos saya dalam bahasa Arab nanti ya Rabbi Allah. Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa pembahasan tentang pengertian Rob ya menurut pandangan umat-umat yang sesat, yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tergambar di antaranya di surat Ar-Rum ayat 30 ya, Allah berfirman yang artinya ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada Allah Subhanahu wa taala, wa aqim wajhaka dini hanifan ya. Fitrat Allah itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah fitrahkan. Ya, fitrah itu apa? Fitrah itu kalau HP itu ada settingan default, Pak. Settingan pabrik. Itulah fitrah. Ya. Jadi kita itu ada settingan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang dasarnya yang masih orinya itu ada. Namanya fitrah. Fitrahnya kita apa? Bertauhid. Dan tauhid adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada seluruh manusia dan tidak ada perubahan di fitrah Allah. Enggak ada satu bayi lahir Allah Subhanahu wa taala fitrahkan untuk jadi penyembah berhala, enggak ada. Penyembah matahari enggak ada. Ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dasar ya bahwa semua manusia itu punya fitrah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik secara rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Nah, di antaranya surat Al-A'raf ayat 172. Di saat subhanallah, ini kejadian ini dihapus dari ingatan kita semua, tapi kita ngalamin, Pak. Allah Subhanahu wa taala kasih sebut ya, ini di dalam Al-Qur'an, yaitu wa idz akhadha rabbuka ya min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari anak-anak Adam mereka dari tulang sulbi kita ini ya, keluarkan seluruh anak cucu Nabi Adam yang nantinya akan hidup dan akan lahir. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala keluarkan semua? Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala keluarkan semuanya? Ya, ternyata wa asyhadahum ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala ingin mempersaksikan, ingin kita berikrar. Maka Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian semua? Ini Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dari sebelum kita diciptakan. Sebelum kita dihadirkan di atas muka bumi. Apa mereka bilang? Apa yang kita ucapkan ketika itu? Yang kita ucapkan adalah qalu bala wa rabbina. Ya. Tentu ya Allah, kami berikrar, kami bersaksi ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di Al-Qur'an ya, meskipun itu dihapus dari kita supaya nanti
kita nggak bilang pada hari kiamat, nggak tahu ya Allah, aku nggak ingat sama sekali. Ini Allah udah ingetin. Ya. Bukan berarti kejadian-kejadian yang dulu pernah kita alami, kemudian kita tidak mengingatnya, itu nggak pernah terjadi. Pernah nggak kita ketika mungkin lagi bercerita dengan orang tua kita, tante kita, kemudian dibilang, kamu dulu waktu kecil tuh begini-begini loh, kamu pernah melakukan ini. Terus kita nggak ingat sama sekali. Pernah seperti itu? Bukan berjadi kelakuan kita ketika kecil itu nggak terjadi, sering. Dan ini salah satunya, ya. Ketika kejadian ini Allah Subhanahu wa taala, nah, pernah ada kejadian itu, ya. Dan memang ingatan itu dihapus, namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi. Kenapa dihapus? Supaya, ya, ini betul-betul dunia ini menjadi, ya, rumah tempat untuk menguji iman kita. Jadi di dunia ini seperti Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surat Al-Mulk, bahwa kita di dunia ini sedang ujian, Pak. Betul tidak? Kalau Allah Subhanahu wa taala kembalikan ingatan kita itu, kita dapat contekan. Semua orang pasti akan beriman dengan mudahnya. Allah hapuskan. Allah kasih clue. Nah, ayo ingat enggak? Ini ujian. Yang berhasil, alhamdulillah. Yang gagal, waliyadzubillah. Ya, dia tidak boleh menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Layaknya kita ujian di sekolah-sekolah juga sama seperti itu. Ya. Kan nggak mungkin ya, soalnya berputar pada yang dipelajari saja. Tinggal dia mau berjuang atau enggak. Ya. Jawabannya semuanya ada di buku. Kata Pak Guru kan gitu ya. Jawaban semuanya ada di, aduh lupa. Aduh nggak ingat. Ya itu, ya, tanggung jawab kita. Nah, jadi rububiyah ini sudah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada manusia, ya, dari semenjak sebelum diciptakannya. Di hadis juga disebutkan, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus, semuanya baik, Pak. Semuanya baik. Anak-anak nggak ada yang nakal, nggak ada, Pak. Kalau jadi nakal itu berarti ada yang salah dengan kita sebagai orang tua. Nggak ada. Subhanallah. Kalau ada yang bilang anak kecil itu kayak kertas polos, nggak tahu apa-apa, salah besar. Anak-anak kita bukan kertas polos, mereka punya fitrah. Mereka punya fitrah. Ada eksperimen, subhanallah. Ada anak-anak bayi belum bisa ngomong, Mbak, belum bisa ngomong. Subhanallah. Kemudian diperlihatkan ada dua boneka. Yang satu bonekanya jahat, mukulin boneka yang lain. Diperagakan seperti itu. Dia ngeliatin tuh ada boneka itu kan. Kemudian seperti itu. Sudah. Nah, terekam sama dia itu kejadian itu. Ada jeda. Kemudian lagi main-main biasa, ditawarkan boneka. Ayo mau boneka yang mana? Dia ngeliatin terus. Dia ingat kejadian tadi. Ada boneka yang jahat tadi, yang mukul-mukul. Nggak mau dia pilih. Dia pilih yang nggak mukul. Subhanallah. Tahu dari mana dia? Tahu dari mana? Bahwa mukul itu jahat. Padahal meskipun ya anak-anak juga kadang narik-narik jenggot bapaknya, nepuk-nepuk pipi, ya, orang tuanya. Subhanallah. Dari mana? Dari fitrah yang Allah fitrahkan ke dalam hatinya. Jadi ini subhanallah, ya, bahwa tentang Rabb, ya, ini Allah Subhanahu wa taala sudah fitrahkan kepada kita dan kepada anak-anak kita, ya. Maka tugas kita adalah menjaga fitrah itu jangan sampai bengkok. Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kita untuk bisa melakukan semua yang
diwajibkan dan diperintahkan oleh agama, sholat, pada dasarnya anak-anak kita bisa sholat. Mau. Dan Nabi SAW sudah suruh ajarkan. Kan begitu, dari 7 tahun sampai 10 tahun. Ya kan? Berapa tahun? Dari umur 7 sampai 10. Berapa itu, Pak? 3 tahun. Ya. Kita disuruh mengingatkan anak kita selama 3 tahun untuk sholat. Sehari 5 kali. Ya kan? Sebulan 150. Begitu, Pak ya. Berarti setahun berapa, Pak? Ya, 1800, betul. Ya, 1800 kali 1 tahun. Itu kita harus ngingetin terus tuh, 1800 kali, nggak boleh ada yang kurang. 1800 kali dikali 3. 1800 kali 3 berapa, Pak? 54, Pak ya? Ya. Subhanallah. 5400 kali, Pak. Mustahil orang diingatkan 5400 kali kemudian malah salat, kecuali kita yang mengingatkan, ngingetinnya nggak sampai 5400. Ya. Lupanya iya mungkin 5400 kali. Itu sudah fitrah. Ya. Dan syariat ini dibuat sesuai dengan fitrah kita. Istilah kata aplikasi ya diinstal ke HP yang sudah sesuai, yang Android ya Android. Ya. Yang Apple ya Apple, nggak disilang, nggak bisa. Nah, kalau misalnya disilang terjadi kerusakan pasti. Syirik dipasang ke manusia, rusak manusia. Pasti rusak. Nah, nampaknya udah syuruk ya. Berapa menit lagi? Sudah ya. Syuruk jam 31 ya. Ya, taib, sambil nunggu boleh sholat ya. Ini ada beberapa sanggahan batil terhadap pandangan-pandangan menyimpang kaum musyrikin ya, yang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 74 ya. Baik, afwan, An-Najm ya, ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Ya. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lat, ya, Uzza, Manat yang ketiga, ya, yang mereka dianggap sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dianggap Tuhan pula. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, menafsirkan ayat ini, ya, kata beliau, sudahkah engkau perhatikan baik-baik ya, sesembahan-sesembahan ini, apakah mereka mendatangkan manfaat atau madarat? Ya, sehingga mereka dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada nggak sih yang memang zat sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala tadi, sifatnya ya. Apalagi hanya sekedar atom yang tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, maka nggak ada yang pantas. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga ya di dalam ayat lain, ya, bacakanlah kepada mereka kisahnya Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim ya, mengucapkan kepada bapaknya dan kaumnya, qala wa ma ta'budun, apa yang sedang kalian sembah? Jawaban kaumnya apa? Qalu na'budu ya asnaman wa nadhallaha akifin. Kami menyembah patung-patung ini dan kami tekun beribadah di sini, i'tikaf di sini. Ya, i'tikaf di patung-patung tersebut. Nah, maka Nabi Ibrahim berkata, hal yasma'unakum, apakah berhala-berhala itu mendengar kalian? Ya, ketika ittad'un, ketika kalian berdoa, aw yanfa'unakum aw yadurrun, apakah mereka memberikan suatu manfaat atau memberi suatu madarat, kecelakaan? Mereka
menjawab, sebenarnya kami ya nahnu wajadna aba'ana ya kadzalika yaf'alun. Ya, kami sebenarnya melakukan ini bukan karena betul-betul meyakini, tapi karena itu adalah tradisi. Subhanallah. Ya, sedih sekali ketika akidah kita ya hanya sekedar tradisi. Tradisi dijadikan akidah. Harusnya ya keyakinan yang lurus lah yang dijadikan tradisi. Subhanallah. Artinya semua orang berakal, bahkan penyembah-penyembah berhala sekalipun, ya mereka tahu bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu yang batil. Mereka tahu. Terus kenapa mereka nggak mau? Ya itu tadi, ada kesombongan, kibr, menolak kebenaran, ya, gengsi, mau meninggalkan ya keburukan yang mereka sudah menjadi tradisi, ya, mendarah daging di kalangan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan terkait orang yang menyembah bulan bintang, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri. Allah jadikan semua benda langit itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semuanya beredar tepat waktu. Harus tepat waktu, subhanallah. Ya, bayar zakat, astagfirullah lupa, ternyata udah jatuh tempo. Anak kira pakai Masehi hitungnya setahunnya, dari Januari ketemu Januari ternyata ya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sembah makhluk-makhluk ini, jangan sembah sapi, jangan sembah bulan, jangan sembah matahari. La tasjudu lisyamsi, untuk mata, jangan sujud untuk matahari ataupun untuk bulan, tapi untuk siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan. Maka Allah yang lebih berhak untuk disyukuri, untuk disembah, untuk disujudi. Ya. Pernah nggak ada orang dikasih uang, makasihnya sama uangnya? Ada, Pak? Ya makasih uang, kamu udah datang ke sini. Lah, ini gimana? Logikanya ya separuh. Ya, logikanya separuh. Nah, ya, kalau seandainya in kuntum iyyahu ta'budun, kalau ini benar-benar ingin memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ini diantara akidah yang rusak terhadap rububiyah Allah, mencacati rububiyah Allah, bahwa Allah mempunyai anak. Enggak.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak ayat, di antaranya surah Al-Mu'min ayat 91, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Bagaimana Allah punya anak? Di ayat yang lain. Padahal Allah nggak punya istri. Allah yang melahirkan. Kan gitu. Gimana caranya Allah punya anak? Coba jelaskan buat orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Maka Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Subhanallah, anak itu di dalam Al-Quran dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala jenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan. Anak kandung nggak ada, Allah nggak punya anak kandung. Ya. Allah juga tidak mengambil anak. Adopsi pun Allah nggak pernah ngadopsi anak. Ya. Jadi nggak ada yang iya memang Allah tuh punya anaknya bukan anak kandung, bukan. Allah nggak melahirkan. Punya istri, Allah nggak punya istri. Ya. Tapi adopsi. Enggak, bahkan adopsi sekalipun tidak. Ini hal-hal yang mencacati rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersihkan, ya. Benda-benda mati. Ya, kemudian tadi ya, bahkan benda-benda langit juga sama, ataupun punya anak, ya, maka akidah-akidah terkait dengan animisme, dinamisme kita hapuskan. Kita hapuskan. Dan PR kita masih banyak. Di Indonesia masih banyak. Ya, jangan kira kita udah nggak perlu bahas tauhid lagi. Ya, PR kita masih banyak. Bahkan yang sudah muslim sekalipun, ya, masih harus terus, ya, kita sama-sama ingatkan untuk membersihkan tauhidnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin itu kita cukupkan. Lanjut mungkin yang ada mau salat duha, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.